Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, pada pertemuan kali ini akan dipaparkan salah satu jenis metode penelitian, yaitu penelitian single subject research. Sebelum kita memulai pemaparan materinya, mari kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, berikut akan Ibu share PowerPoint mengenai single subject research. Nah, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Oke, kita mulai. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai SSR atau Single Subject Research. Dalam bahasa Indonesia, Single Subject Research ini disebut sebagai penelitian dengan subjek tunggal. Jadi bisa disebut SSR atau bisa juga disebut sebagai penelitian subjek tunggal. Nah, SSR ini bisa menjadi salah satu alternatif metode penelitian yang bisa kalian gunakan untuk skripsi kalian, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana subjek yang diteliti mungkin agak sulit jika subjek yang ditelitinya itu harus banyak gitu, atau dalam bentuk siswa sekelas gitu. Nah, sebagai salah satu solusinya, maka bisa digunakan metode penelitian single subject research ini. Karena dalam metode ini, subjek yang diteliti itu bisa hanya satu orang saja atau beberapa orang. Jadi tidak harus sekelas gitu, siswa dengan jumlah yang banyak. Oke, nah, apa sih yang mendasari single subject research ini? Jadi ya kurang lebih sama dengan penelitian yang lain. Dalam single subject research itu dasarnya adalah mencoba untuk memodifikasi perilaku. Nah, memodifikasi perilakunya itu dilakukan melalui pemberian stimulus tertentu. Perilaku di sini bisa dilihat dari aspek kognitifnya atau aspek psikomotor dari siswa, atau bisa juga afektifnya. Jadi dalam dunia pendidikan ya tidak jauh dari itu. Kemudian modifikasinya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa salah satu antara meningkatkan perilaku positif, misalkan meningkatkan keterampilan komunikasi lisan, misalkan. Nah, itu kan perilaku positif. Artinya ketika siswa semakin berani, semakin baik komunikasi secara lisannya, semakin bagus dalam menyampaikan pendapatnya, itu kan perilaku yang positif, maka perlu ditingkatkan gitu. Atau bisa juga perilakunya itu ingin dikurangi. Nah, perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang negatif, misalkan seperti perilaku agresif atau perilaku jarang mengumpulkan tugas. Nah, itu kan perilaku yang negatif, maka perlu dikurangi atau ditiadakan. Jadi, di antara dua itu. Kemudian, apa sih ciri khas dari SSR itu? Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa ciri khasnya itu dari jumlah subjek yang
diteliti. Nah, SSR ini sebetulnya masih termasuk dalam penelitian kuantitatif, jadi masih best friend-nya penelitian eksperimen, kemudian penelitian korelasi, dan kawan-kawan. Yang membedakannya adalah jumlah subjek yang ditelitinya. Biasanya kalau dalam PTK atau dalam penelitian eksperimen itu kan jumlah subjek yang ditelitinya itu satu kelas atau membandingkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan treatment yang berbeda. Nah, kalau SSR itu subjeknya boleh satu siswa saja atau beberapa siswa, jadi nggak banyak-banyak. Nah, karena subjek yang ditelitinya itu hanya sedikit atau bahkan hanya satu, maka SSR ini memiliki kelemahan dalam generalisasi. Artinya, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini itu tidak bisa berlaku untuk sebuah populasi atau berlaku untuk orang lain gitu, untuk siswa yang lain. Karena memang subjek yang ditelitinya itu sangat spesifik. Kemudian karakteristik lain adalah penggunaan grafik yang unik atau khusus gitu untuk SSR. Grafik ini digunakan untuk mengilustrasikan efek perlakuan atau treatment yang diberikan. Efek treatmentnya bagaimana, apakah mampu meningkatkan perilaku yang diteliti atau tidak, gitu. Oke, nah supaya terbayang, tadi kan Ibu sebutkan SSR itu punya grafik tersendiri. Nah, ini bentuknya. Jadi, kalau diingat-ingat lagi tentang penelitian eksperimen, kemudian tentang PTK, itu kan ada pre-test dan post-test. Nah, di SSR ini masih mirip-mirip sih sebetulnya, tapi istilahnya beda. Kita menggunakan istilah baseline dan intervensi. Nah, baseline ini kondisi di mana siswa belum mendapatkan treatment atau perlakuan. Fase intervensi itu fase di mana siswa sedang atau sudah memperoleh treatment tertentu. Kemudian ini grafiknya seperti biasa ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ini menunjukkan banyaknya sesi atau hari atau jam kita mengumpulkan datanya. Nah, datanya itu bisa berupa nilai, bisa berupa banyaknya kejadian, bisa juga berupa banyaknya perilaku yang muncul. Nah, itu banyaknya variabel yang kita ukur itu kita simpan di sumbu Y. Nah, nanti akan ada beberapa data untuk baseline, lalu akan ada beberapa data untuk fase intervensi, sehingga akan terbentuk grafik yang seperti ini. Ada data poinnya beberapa, lalu ada jejak data, kemudian ada garis pergantian kondisi yang memisahkan. Ini loh kondisi baseline sebelum diberikan intervensi, skornya seperti ini. Setelah dilakukan intervensi, maka skornya seperti ini. Jadi garis putus-putus ini menunjukkan adanya pergantian kondisi. Nah, itu ya tentang SSR. Lalu apa sajakah tahapan yang dilakukan ketika kita ingin melakukan penelitian single subject research? Tentunya yang pertama kali dilakukan adalah identifikasi masalah. Ini mah sama ya untuk semua jenis penelitian. Kita identifikasi dulu masalahnya. Nah, untuk SSR kita harus mengidentifikasi perilaku apa nih yang akan dirubah. Perilaku ini disebut sebagai target behavior. Tadi disebutkan ya, bisa
mencoba meningkatkan perilaku yang positif atau mencoba mengurangi atau bahkan meniadakan perilaku negatif. Setelah ditentukan, kemudian kita menentukan bagaimana perilaku subjek yang diteliti itu sebelum diberikan intervensi. Nah, pengukuran atau pengumpulan data sebelum intervensi itu dilakukan pada fase baseline. Kemudian setelah kita tentukan perilaku sebelum intervensinya itu masih rendah, misalkan nilai siswa masih rendah atau kemampuan siswa untuk memahami bacaan masih rendah. Jika tidak dilakukan perlakuan tertentu, maka kemampuan siswa untuk memahami bacaan itu akan terus menurun atau tidak akan meningkat, dan itu tidak bagus untuk siswa tersebut. Maka perlu adanya intervensi, artinya kita perlu memberikan perlakuan tertentu supaya kita bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami bacaan, misalkan ya. Nah, pada saat memberi perlakuan itu, kita bisa melakukan pengamatan atau memberikan soal sehingga diperoleh data, gitu, diperoleh data atau nilai pada fase intervensi. Nah, setelah kita peroleh data pada fase baseline dan pada fase intervensi, kemudian evaluasi dan tindak lanjutnya adalah berupa analisis apakah setelah diberikan intervensi itu perilaku subjek yang kita teliti berubah, lalu perubahannya seperti apa? Apakah meningkat, apakah menurun, ataukah sama saja gitu. Kemudian kita juga harus lihat perubahannya itu, jika ada perubahan kita analisis lagi, perubahannya bersifat tetap atau sementara. Maksudnya tetap di sini semakin meningkat gitu ya, semakin meningkat perilaku positifnya, atau meningkat tapi pada titik-titik tertentu dia menurun. Artinya kan tidak efektif treatment yang diberikannya. Kemudian yang terakhir membuat laporan penelitiannya. Kalau kalian nanti kan goalnya membuat laporan dalam bentuk skripsi. Itu kurang lebih tahapan dalam melakukan penelitian SSR. Nah, sama halnya dengan metode penelitian yang lain, dalam SSR juga ada beberapa desain penelitian yang dapat dipilih sesuai dengan rumusan masalahnya. Ada desain reversal, ada desain multiple baseline. Nah, kalau multiple baseline itu kita gunakan apabila kita ingin meneliti atau mencoba merubah lebih dari satu perilaku. Jadi, variabel terikatnya itu lebih dari satu. Atau bisa juga untuk meneliti subjek yang jumlahnya lebih dari satu dan karakternya berbeda-beda gitu. Itu bisa pakai desain multiple baseline. Tapi jika variabel terikat yang ingin ditelitinya itu hanya satu, kita bisa pakai desain reversal yang terdiri dari desain AB, ABA, dan ABAB. Nah, A di sini maksudnya adalah kondisi baseline. B maksudnya adalah kondisi intervensi. Jadi kalau desain AB, maka ada fase baseline dan ada fase intervensi. ABA artinya ada fase baseline 1, intervensi, lalu baseline 2. Kalau ABAB berarti ada fase baseline 1, intervensi 1, baseline 2, intervensi 2. Nah, supaya lebih tergambar dan lebih jelas, yuk kita lihat contoh-contohnya. Nah,
Oke, ini untuk desain AB, boleh sama-sama kita baca ya contohnya. Seorang guru atau peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan membaca suatu bacaan yang menekankan pada pemahaman isi bacaan. Berarti target behavior penelitiannya adalah kemampuan memahami isi bacaan. Terus satuan ukuran target behavior-nya adalah kita lihat dari banyaknya jawaban benar. Kemudian bagaimana pengukurannya atau cara mengumpulkan datanya? Itu pada fase baseline kita lakukan tes gitu ya setiap hari selama 5 hari. Jadi kita memberikan soal lah gitu ya, memberikan soal. Kemudian pada kondisi intervensi juga diberikan soal selama 5 hari. Intervensinya apa? Intervensinya adalah memberikan waktu bebas selama 2 menit. Setiap siswa yang kita teliti itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi setiap menjawab pertanyaan dengan benar, kita beri waktu bebas atau kita beri free time selama 2 menit, bebas mau ngapain aja gitu. Kemudian setelah 2 menitnya berakhir, kita kasih pertanyaan lagi. Kalau berhasil dijawab dengan benar, diberi waktu bebas lagi. Jadi intervensinya seperti itu. Nah, kira-kira datanya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini contoh data yang diperolehnya. Nah, ini tabelnya. Jadi pada fase baseline selama 5 hari kita hitung berapa kali dia mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Hari pertama 2 kali, hari kedua 1 kali, dan seterusnya. Kemudian pada fase intervensi itu hari ke-6 sampai hari ke-10 kita beri treatment tadi, kita beri hadiah berupa free time ketika anak tersebut bisa menjawab dengan benar. Ternyata jumlah jawaban benarnya lebih banyak dibandingkan pada fase baseline. Dari data yang diperoleh ini, kita tuangkan dalam bentuk grafik, maka diperoleh grafik seperti ini. Dari sini kita bisa lihat baseline dan intervensinya ada perbedaan gitu ya. Secara kita lihat langsung ada perbedaan di situ. Oke, nah sekarang kita lihat desain lain yaitu desain ABA. Nah, pada desain ABA ini baseline-nya itu ada baseline 1, kemudian dilakukan intervensi, lalu kembali ke baseline lagi. Jadi ada baseline 2. Kalau tadi kan hanya 1 kali baseline, 1 kali intervensi. Nah, ini contohnya seorang peneliti atau guru ingin meningkatkan jumlah kosakata verbal seorang anak autis pada saat bermain bersama dengan teman sekelasnya. Dengan demikian, target behavior-nya adalah kosakata verbal yang diucapkan oleh anak autis tersebut, lalu diukur dengan menghitung berapa banyak kosakata yang diucapkan pada saat dia bermain bersama temannya. Pengukuran datanya dilakukan selama 5 hari untuk fase baseline, 8 hari untuk fase intervensi, dan 5 hari lagi untuk fase baseline kedua. Caranya yaitu peneliti merekam pada saat anak autis tersebut bermain gitu ya. Mereka menggunakan video kamera selama 50 menit. Apa intervensinya? Intervensi yang diberikan itu adalah peneliti atau guru memberikan mainan yang disukai oleh subjek yang diteliti setiap kali dia mengucapkan kosakata dengan benar. Jadi sama ya, berupa reward gitu intervensinya. Lalu kita lihat contoh datanya seperti apa. Jadi ada baseline 1, intervensi, lalu ada baseline 2. Nah, ini data yang terkumpulnya. Lalu setelah dibuat dalam bentuk grafik, kurang lebih seperti ini.
Jadi terlihat ya ada perbedaan. Awalnya di fase baseline 1 itu jumlah kosakata yang diucapkan dengan benar itu hanya sedikit, tapi setelah dilakukan intervensi jumlahnya meningkat. Lalu ketika intervensinya dihilangkan, artinya kembali ke kondisi atau fase baseline, berkurang lagi gitu jumlah kosakata verbal yang diucapkan dengan tepatnya. Nah, desain ABA ini coba kita bandingkan dengan desain AB tadi ya. Nah, pada desain AB ini sebetulnya diragukan gitu karena pada desain AB bisa saja peningkatan jumlah jawaban benarnya itu terjadi karena faktor lain. Jadi peneliti tidak bisa membuat kesimpulan yang bentuknya sebab akibat gitu karena mungkin saja peningkatan jumlah jawaban benarnya ini disebabkan oleh faktor lain selain intervensi. Tapi pada desain ABA ini lebih dapat dipastikan bahwa memang intervensi yang dilakukan itu berpengaruh terhadap jumlah kata verbal yang diucapkan oleh siswa. Jadi berpengaruh terhadap variabel terikatnya karena ketika intervensinya dihilangkan, dia kembali rendah lagi gitu ya, variabel terikatnya anjlok lagi. Gitu. Tapi desain ABA ini juga memiliki kelemahan. Jadi desain ABA ini dianggap kurang baik atau kurang etis untuk dilakukan karena kita meninggalkan subjek yang diteliti pada fase baseline. Jadi kita meninggalkan kondisi subjek itu pada kondisi awal, artinya kondisi yang kurang baik gitu, di mana keterampilan atau perilaku positifnya itu rendah. Jadi kurang baiklah untuk dilakukan, meskipun lebih bagus daripada desain AB. Artinya lebih bagus itu lebih meyakinkan gitu ya kesimpulannya. Nah, oleh karena itu ada lagi desain lainnya, yaitu desain AB-AB. Jadi kalau tadi ujungnya A, baseline gitu ya, kembali ke posisi awal. Kalau ini ada lagi intervensi yang diberikan. Jadi subjek yang diteliti itu setelah penelitian selesai dilakukan ada pada posisi telah diberikan intervensi gitu. Jadi sifat atau perilaku positifnya itu bisa ada di posisi yang lebih baik daripada fase baseline gitu ya. Atau perilaku buruknya mungkin lebih kurang gitu ya, lebih kurang daripada fase baseline. Artinya ini lebih etis untuk dilakukan. Nah, contohnya seperti apa desain AB-AB ini? Yuk kita lihat sama-sama. Contohnya, seorang guru ingin mengubah perilaku seorang anak yang berperilaku agresif. Jadi ini bentuk perilakunya negatif ya. Perilaku agresif yaitu sering memukul teman atau bahkan gurunya di kelas. Peneliti atau guru ingin memperbaiki perilaku agresif anak tersebut, di mana frekuensi memukulnya ingin dikurangi atau bahkan ditiadakan. Oleh karena itu, yang menjadi target behavior adalah jumlah atau banyaknya perilaku memukul teman. Jadi dilihat berapa kali dia memukul gitu ya. Nah, untuk mengukurnya, maka digunakan pencatatan data kejadian dengan merekam kegiatan subjek di kelas selama 2 jam setiap hari. Jadi setiap hari ya dilakukan pengumpulan datanya. Nah, berapa lama? Fase baseline-nya itu dilakukan selama 15 hari. Intervensinya 10 hari, baseline kedua 8 hari, lalu intervensi kedua 8 hari. Intervensinya seperti apa? Intervensinya yaitu berupa memberikan peringatan ketika subjek yang diteliti itu memukul temannya. Dan ini peringatannya bertingkat ya. Jika peringatan
Yang pertama itu dalam ya peringatannya hanya bilang, Anton jangan memukul, lakukan duduk dan berdiri 10 kali. Gitu. Jika peringatan tersebut tidak digubris atau tidak dihiraukan, maka peringatannya akan diberikan peringatan yang lebih keras lagi, dan seterusnya. Nah, yang ini datanya tentu lebih banyak ya. Ini ada data A1, baseline pertama, lalu intervensi ya B1, baseline kedua, lalu intervensi. Jadi pada fase baseline itu tidak dilakukan, tidak diberi peringatan, pada intervensi pertama diberi peringatan, kemudian baseline kedua tidak diberi peringatan lagi ketika dia memukul temannya, lalu pada intervensi kedua diberikan peringatan lagi, dan kurang lebih jika digambarkan dalam bentuk grafik hasilnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada perbedaan kecenderungannya, kemudian perbedaan jejak datanya ya. Ini kurang lengkap sebetulnya grafiknya, jadi agak sulit membedakan mana yang A1, mana yang B gitu ya. B1 mana A2 dan B2. Harusnya ada garis pemisah antar kondisinya. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara beberapa desain dalam metode penelitian SSR. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk grafik batang seperti ini. Nah, ini untuk desain ABAB ya, yang ini desain ABAB. Lalu yang ini desain AB tapi yang menggunakan atau meneliti subjek lebih dari satu orang. Nah, setelah kita buat grafiknya, jadi setelah kita kumpulkan datanya, lalu kita buat grafiknya, kita analisis data itu supaya kita peroleh maknanya. Nah, dalam analisis data di SSR itu cenderung lebih mudah karena kita hanya menggunakan statistik deskriptif yang sederhana-sederhana saja, hanya menghitung hanya dijumlahkan, dikurangi, kemudian pembagian, kemudian menghitung mean dan median. Kemudian setelah itu kita juga melakukan analisis visual. Jadi tadi kan datanya kita kumpulkan, setelah itu kita buat dalam bentuk grafik kan. Nah, grafiknya itu kita analisis secara visual. Nah, analisis visual yang dilakukan itu ada dua, yaitu analisis dalam kondisi. Jadi kita menganalisis kondisi baseline-nya seperti apa, kemudian kita analisis kondisi intervensinya seperti apa. Kemudian ada analisis antar kondisi, jadi kita compare, membandingkan kondisi baseline dengan kondisi intervensi. Nah, apa sih yang dianalisis itu? Di antaranya ada panjang kondisi, ada kecenderungan, apakah membaik, mendatar, atau menurun. Kemudian kita lihat juga level stabilitasnya, apakah data yang diperoleh itu stabil atau bervariasi gitu ya. Kemudian kita lihat juga level perubahannya, apakah perubahannya itu membaik atau memburuk. Nah, itu aja sih kalau SSR analisisnya. Kemudian ini ada beberapa contoh judul penelitian SSR supaya lebih tergambar lagi ya. Yang pertama itu ada keefektifan metode pembelajaran eksperimen terhadap kemampuan pemahaman konsep gerak benda pada siswa tunanetra kelas 3 di SDLB titik-titik. Nah, jadi di sini kan terlihat ya variabel terikatnya itu kemampuan pemahaman konsep gerak benda. Lalu variabel bebasnya adalah metode pembelajaran eksperimen.
Kemudian ada lagi judul kedua, meningkatkan konsentrasi belajar siswa ADHD dengan menggunakan teknik token ekonomik. Nah, siswa ADHD ini siswa yang mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, jadi dia susah fokus, kemudian biasanya anaknya hiperaktif, jadi susah untuk kondusif di kelas gitu. Kemudian ada lagi contoh lain, efektivitas penggunaan media kartu dalam pembelajaran IPA pada anak tunagrahita ringan kelas 4 di SDLB mana gitu. Nah, dari ketiga contoh judul ini memang terlihat bahwa SSR ini kebanyakan digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan pendidikan khusus gitu di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusif. Karena memang subjek yang tersedianya kan jumlahnya sedikit gitu, beda dengan penelitian pada pendidikan sekolah dasar pada umumnya gitu, yang siswanya itu ya bisa banyak gitu, satu rombel aja bisa beberapa kelas gitu. Beda dengan peneliti di bidang pendidikan khusus gitu, subjek yang ditelitinya kan hanya sedikit gitu. Misalkan mau meneliti subjek tunanetra kan hanya ada beberapa orang saja, misalkan yang ada di kelas 3 gitu. Jadi memang karena subjeknya terbatas, maka dilakukan penelitiannya menggunakan metode SSR. Nah, Ibu rasa dalam kondisi pandemi seperti ini, SSR juga bisa menjadi salah satu alternatif gitu, metode penelitian yang dapat dilakukan oleh kalian untuk menyelesaikan skripsi. Karena kan seperti kita tahu, dalam kondisi pandemi seperti ini, sulit untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan jumlah siswa yang banyak, dan kita juga nggak tahu ini sampai kapan berakhirnya gitu ya. Mudah-mudahan sih cepat berakhir. Tapi jika kondisinya sama seperti sekarang terus ya, berarti subjek yang bisa kita teliti mungkin hanya subjek yang atau siswa yang ada di sekitar rumah kita saja, dan jumlahnya pun mungkin hanya beberapa, yang kelas 4, yang kelas 5 misalkan yang mau kita teliti, itu hanya beberapa siswa saja. Atau kita bisa memilih subjek penelitian yang memang mengalami kesulitan belajar tertentu. Jadi kan itu dalam satu kelas pun biasanya yang mengalami kesulitan itu misalkan hanya sedikit gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan penelitian dengan metode SSR. Nah, contoh lain judul penelitian SSR ini salah satu judul skripsi kakak tingkat kalian yang menggunakan SSR, yaitu pengaruh model PBL pada subtema manusia dan lingkungannya terhadap keterampilan komunikasi siswa di sekolah dasar mana gitu. Nah, ini artinya kan meskipun kita melakukan penelitian dengan subjek yang tidak termasuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus, kita juga masih bisa melakukan SSR ini. Nah, kita kupas sedikit ya mengenai contoh penelitian pengaruh model PBL ini. Nanti kan pertanyaan penelitiannya pasti bagaimana pengaruh gitu ya, bagaimana pengaruh model PBL pada tema bla 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 terhadap kemampuan komunikasi siswa kelas 3 di SD apa gitu ya. Nah, tentunya pertanyaan penelitian itu kan nanti harus dijawab gitu ya. Mulai dari analisisnya juga kita membahas memang bagaimana sih pengaruhnya. Nah, nanti bagaimana kita melihat pengaruhnya itu dengan cara melihat perolehan nilai atau analisis visual yang kita lakukan terkait dengan perubahan kecenderungan pada fase baseline dibandingkan dengan pada fase intervensi. Itu kecenderungannya seperti apa, apakah membaik, mendatar, atau menurun. Kemudian kita lihat juga perubahan stabilitasnya, apakah berubah dari stabil ke variabel atau dari
variabel ke stabil atau stabil ke stabil gitu ya. Nanti itu ada maknanya juga. Kemudian bagaimana perubahan levelnya? Perubahan level itu dilihat dari perbedaan data atau skor pada baseline dan pada intervensi. Apakah tidak ada perubahan? Berarti kalau tidak ada perubahan, treatment yang dilakukannya kan tidak berpengaruh gitu atau tidak efektif gitu. Dan yang terakhir, persentase data overlap-nya. Jika data overlap-nya kecil, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh treatment terhadap variabel terikatnya itu kuat gitu. Tapi bila persentase data overlap-nya besar, berarti pengaruhnya lemah. Nah, itu nanti yang kita simpan di kesimpulan untuk menjawab bagaimana pengaruhnya gitu ya. Pengaruh dari pengaruh dari model PBL pada tema bla 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 terhadap kemampuan komunikasi siswa kuat gitu ya, artinya sangat berpengaruh gitu. Dilihat dari persentase data overlap-nya sekian gitu. Nah, itu jadi kesimpulannya. Kesimpulannya tentu saja harus menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan terkait penelitian SSR ini. Semoga dari contoh-contoh yang diberikan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas lah ya, atau tidak membuat kalian bingung mengenai metode penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca sumber yang kami berikan. Itu sangat lengkap di situ, termasuk cara perhitungannya, ada contohnya juga, tinggal mengikuti saja. Atau bisa juga membaca referensi lain yang terkait dengan metode penelitian SSR ini. Oke, Ibu rasa sampai di sini saja penjelasan mengenai SSR. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.